Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, semangat pagi, dan mari kita sambut berkat Tuhan di pagi hari ini yang kiranya boleh menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Kita puji kepada Tuhan oleh karena pimpinan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sepanjang malam dalam tidur kita hingga kita boleh ada di pagi hari ini. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah renungan pagi di pagi hari ini, tetapi kita akan dahului dengan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan dari lagu pujian, lagu Sion nomor 64. Kita akan nyanyikan bait kedua, bait pertama dan bait kedua, dan nanti bait ketiga kita akan nyanyikan pada lagu penutupan. Sekali lagi, lagu Sion nomor 64, tiada lain pelindung seperti Yesus, bait pertama dan bait kedua. Aku suka saksikan dari hal Yesus yang menjadi sahabatku yang erat, perubahan diriku yang seutuhnya hanyalah oleh kasih juru selamat. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Yesus menemukan aku dalam dosa. Hatiku berkeluh kesah dan sukar, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Pemeliharaan-Mu sepanjang malam dalam tidur kami, sampai kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami di dalam ibadah online, ibadah renungan pagi. Kami hendak siap diri untuk pekabaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih Engkau dengar doa kami. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita di hari ini dengan judul Doa yang diilhami Tuhan. Doa yang diilhami Tuhan. Ayat inti kita, Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Sekali lagi, Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tetapi sebab pengalaman ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah pengalamannya. Orang Kristen tidaklah melipat tangannya, puas dengan apa yang telah dilaksanakan baginya. Ia yang telah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kerajaan rohani akan mendapati bahwa semua kuasa
dan hawa nafsu dari sifat yang tidak bertobat, didukung dengan kuasa kerajaan kegelapan, dipersiapkan melawan Dia. Setiap hari ia harus memperbarui penyerahannya. Setiap hari ia harus mengadakan pertempuran dengan kejahatan. Kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk berbuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan, dan terhadap ini ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi dia dari mengadakan kemajuan di jalan yang menuju ke atas, atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke tahta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga. Pada setiap langkah kita menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian, mereka disediakan untuk bekerja bagi orang lain. Adalah maksud juru selamat bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan, akan menjadi tangannya yang menolong. Untuk kesempatan yang besar ini, biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, Alkitab telah memberitahukan kepada kita tentang masa depan, yaitu kerajaan sorga yang Tuhan janjikan kepada kita. Itulah sebabnya setiap kali kita berdoa, doa-doa kita harus didasarkan pada apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Contohnya adalah, kita mungkin berdoa untuk meminta kehidupan sejahtera di dunia ini. Tetapi jangan pernah lupa saudara-saudara, walau kita hidup sejahtera, walau kita hidup aman di atas dunia ini, tapi dunia sekarang ini yang telah jatuh ke dalam dosa bukanlah tempat tinggal kita untuk masa kekekalan. Jadi, sesejahtera apa kita, sesehat apa kita, seaman apa kita di atas dunia ini, kita bilang itu adalah berkat Tuhan, itu pun kita tidak akan rasakan itu dalam masa kekekalan. Kita akan suatu waktu tinggalkan dunia ini.
Itulah sebabnya saudara-saudara, walaupun kita berdoa kepada Tuhan, doa-doa kita itu sering dijawab, kita hidup nyaman di atas dunia ini, tapi jangan pernah lupa bahwa kita tidak akan tinggal selamanya di atas dunia ini. Itu contoh dari doa yang diilhami oleh Tuhan. Apa apa yang merupakan patokan doa kita diilhami? Doa kita diilhami, patokannya adalah firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita? Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam komitmen kita di hari ini, di pagi hari ini, sebagai kesimpulan dari pekabaran kita ini, adalah kita berdoa yang masuk di akal adalah setiap rencana kita, setiap cita-cita kita harus sejalan dengan setiap rencana Tuhan. Apa yang Alkitab katakan yang akan terjadi di depan kita. Contoh misalnya yang akan terjadi di depan kita adalah wabah virus corona merupakan bagian dari tanda-tanda, dan ini baru mulai. Bahwa itu berarti ke depan ini akan lebih sulit kehidupan kita. Kalau kita hanya hidup mau senang-senang dengan keluarga kita, dengan orang terdekat di sekitar kita, lalu kita lupa bahwa dunia ini akan semakin hari semakin jahat, maka bisa saja kita tidak akan bersedia untuk masa depan. Saudara boleh mengumpulkan uang, saudara bekerja, berusaha, tetapi jangan pernah lupa, uang itu tidak akan pernah ada lagi gunanya ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Jangan Tuhan datang pada kali kedua. Peristiwa-peristiwa yang lebih besar yang akan terjadi sama seperti wabah corona ini, maka itu semua tidak akan ada gunanya. Jadi, doa yang diilhami Tuhan adalah doa yang berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab. Kalau masa depan ini kita tahu bahwa akan lebih sulit keadaan ini, maka doa kita, Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan hidup menurut jalan-jalan Tuhan, agar kalau Tuhan datang saya boleh diselamatkan. Demikian pekabaran kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, dan biarlah kiranya pekabaran ini akan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah online renungan pagi kita di pagi hari ini. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 64, lagu yang kita nyanyikan di pembukaan tadi. Tapi kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Baitnya yang ketiga, tiap hari Tuhan beri janji yang baru. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia, tiada lain penebus yang menghapus dosa. Aku dipeliharanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu untuk firman Tuhan yang kami pelajari di pagi hari ini. Kiranya boleh menuntun kami bahwa walaupun kami hidup di dunia ini, kami merasakan berkat-berkat Tuhan atas setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami sadari bahwa doa-doa kami harus selalu berdasarkan kitab suci, bahwa apa yang kami minta selalu didasarkan pada firman Tuhan. Bahwa dunia ini, ketika semakin sulit dunia ini dan yang kami alami di atas dunia ini, kami hanya dapat bergantung kepada Tuhan, bahwa ada kehidupan kekal di dunia yang baru nanti. Bapa di surga, berkatilah pendengar audio renungan pagi dimanapun saudara-saudara berada. Hamba doakan khusus pada saat ini Saudara Alexander, seorang yang juga rajin
mengikuti audio ini. Tuhan memberkati. Begitu pula dengan keluarga Suebu Ansanai, Ibu Margareta Ansanai yang selalu mengikuti audio renungan pagi. Allah berkati. Berkati keluarga, berkati suami, berkati istri, berkati semua anak-anak. Hamba doakan untuk Hana Kogoya, Naomi Afasedanya, Theo Afasedanya, Hana Hamadi, dan Erna Sagas. Tuhan berkati kelima saudari ini. Biarlah cinta kasih Allah boleh menjadi bagian mereka. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah namamu. Ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Demikian ibadah online renungan pagi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah besok. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini adalah doa kita semua. Amin.